kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang percobaan kegiatan pada halaman 41. Di sini saya, Husnu Nafisa, sebagai moderator. Saya Dahari Fatu Sadia sebagai pemateri 1, Indah Mayang Sari sebagai pemateri 2, dan Juliana Winiarti sebagai pemateri 3. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama. Kegiatannya yaitu memahami potensi listrik, jenis kegiatannya berdasarkan kelompok, dan kegiatan ini memiliki tujuan. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan energi potensial listrik dengan benar, dan yang kedua, peserta didik dapat mempresentasikan energi potensial listrik dengan terampil. Amati gambar ini. Gambar ini merupakan gambar muatan Q yang berbeda dari titik A ke titik B karena dipengaruhi oleh muatan Q yang di dalamnya terdapat medan listrik. Untuk pertanyaannya, Kak, apakah muatan listrik di titik A dan titik B memiliki energi potensial? Muatan di titik A dan titik B memiliki energi potensial karena muatan Q berpindah dari titik A ke titik B yang artinya muatan bergerak. Apakah energi potensial di titik A dan titik B sama? Besar energi potensialnya berbeda karena jarak pada muatan titik A dan titik B berbeda. Lanjut yang B. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya energi potensial listrik. Faktor yang pertama yaitu muatan listrik. Energi potensial listrik akan meningkat dengan meningkatnya muatan listrik. Semakin besar muatan listrik pada benda-benda yang berinteraksi, semakin besar pula energi potensial listriknya. Yang kedua, jarak antar muatan. Jarak antar dua muatan listrik juga mempengaruhi energi potensial listrik. Semakin dekat dua muatan, energi potensial listriknya akan semakin besar. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, konstanta elektrostatika. Konstanta elektrostatika yang dikenal sebagai konstanta Coulomb biasanya disimbolkan dengan huruf K, juga mempengaruhi besarnya energi potensial listrik. Yang keempat, jumlah muatan terlibat. Energi potensial listrik dapat mengakumulasi dari interaksi antara beberapa muatan. Jumlah muatan yang terlibat dalam interaksi ini juga mempengaruhi besarnya energi potensial atau listrik total. Yang kelima, tanda muatan listrik juga mempengaruhi jenis energi potensial. Muatan sejenis seperti positif-positif atau negatif-negatif akan memiliki energi potensial listrik yang positif, sedangkan muatan listrik yang berlawanan akan memiliki energi potensial negatif. Selanjutnya adalah pada saat muatan Q-aksen melakukan perpindahan dari titik A ke titik B, apakah dapat dikatakan melakukan usaha? Jelaskan. Ya, muatan Q dikatakan melakukan usaha. Saat muatan Q-aksen melakukan perpindahan dari titik A ke titik B dalam medan listrik, dapat dikatakan bahwa usaha dilakukan pada muatan tersebut. Di sini dikatakan usaha adalah transfer energi ketika sebuah gaya bekerja pada benda dan menyebabkan perpindahan. Jadi, dalam konteks perpindahan muatan Q-aksen dalam medan listrik, usaha dilakukan karena gaya elektrostatika medan listrik melakukan pekerjaan untuk memindahkan muatan dari titik A ke titik B.